Ini tahun dimana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Wah, Shalom Voltage. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Come on. Mari sama-sama katakan, telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalam-Mu, tak berkesudahan, kekal selamanya. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Tiada terbaik hanyalah bagimu.
sama-sama nyanyikan. Say, I can see it coming, the wave of His power. You won't find me running, 'cause this is the hour. So I am going deeper, to places I've never been. I believe for greater, to see things I've never seen. Come on, let's shout! Woo! 1, 2, 3, say, our God is moving, and His love is unstoppable. So keep the party going, no stopping. Are you ready? Come on, say, lift Him higher, lift Him higher, lift Him higher. And we gotta sing it louder, sing it louder, sing it louder. I can feel it rising, a flood of His glory. His love is overwhelming, and I know it's growing. I am going deeper, to places I've never been. I believe for greater, to see. Come on, Foundation, everybody jump now. Our God is moving, and His love is unstoppable. Love is unstoppable. So keep the party going, no stopping. God has been moment, so lift Him higher, lift Him higher, lift Him higher. And we're gonna sing it louder, sing it louder, louder. Say, we'll never stop, no, we'll never stop, giving praise to You. We lift You up, Lord, we lift You up. You make all things. One more time, say, we'll never stop, no, we'll never stop, giving praise to You. We lift You up, Lord, we lift You up. You make all things. Semua lompat ya, come on, jump, 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 jump. Say, 1, 2, 1, let's go. Our God is moving, and His love is unstoppable. So
tinggi namanya, suka ajaran kanan Roh Kudus membakar setiap kami. Kami naikkan pujian, naikkan pujian mujizat terjadi. Come on, volunteers, everybody jump. Kuasamu nyalakan apimu, ku nyanyi. Oh will, oh oh will, oh oh will. Tercurah kuasamu nyalakan apimu, ku nyanyi. Oh oh will, oh keajaiban terjadi. Come on, clap your hands. Nyanyi sama-sama ya. Adakah? Oh will, oh oh will, oh oh will, oh oh will. Say, oh will, oh oh will, oh oh will. Lebih keras lah. Come on. Oh will, oh oh will, oh say. Oh will, oh oh will, oh will, oh oh. Dimanapun kita mau lompat ya Tuhan. 1, 2, 3, jump. Let's jump higher. Jump, 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 jump. Mari angkat tangan kita gunakan. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Are you ready? Come on. Nyalakan apimu, ku nyanyi. Oh will, oh oh will. Say, oh will, tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi. Apa? Keajaiban terjadi. Kasih sorak-sorai untuk Tuhan kita. Boleh duduk, silakan. What's up Villagers? Kakak senang bisa menyambut kalian di ibadah hari ini. Nggak lupa kakak akan mengucapkan welcome home, welcome to your second home. Nggak usah berlama-lama lagi, yuk kita saksikan pengumuman untuk sepekan ke depan. Let's check it out. Sedih banget rasanya nggak bisa ketemu kalian secara langsung. Tapi tenang aja, karena kita punya CG online yang nggak kalah serunya seperti CG offline. Buat kalian yang ingin tergabung dalam CG, kalian bisa hubungi nomor di bawah ini. Dan buat kalian yang kepengen tahu lebih lanjut tentang ibadah kita, kalian bisa cek Instagram kita di @kms_sidoarjo atau Instagram gereja lokal kalian masing-masing. Kakak nggak bakal bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kalian agar selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Stay safe ya guys! Jangan lewatkan firman dan doa bersama Pendeta Samuel Muji dan Pendeta Lanitan. Setiap hari Kamis pukul 7.30 malam live melalui Instagram dan YouTube PS Lanitan. Untuk permohonan doa dan kesaksian, Anda dapat mengirimkan direct message di Instagram @pslanitan. mengikuti ibadah secara online, Anda dapat mensubscribe akun YouTube GMS Jatim Bali Nusa dan YouTube GMS Australia.
Dan untuk mendapat update video khotbah Pastor Lanitan, Anda dapat mensubscribe akun YouTube Pastor Lanitan dan mengaktifkan tanda lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat di Instagram Gereja Mawar Sharon di kota Anda masing-masing. Mari menjadi berkat lewat kesaksian Anda dengan mengirimkan melalui Instagram GMS Sidoarjo atau di nomor WhatsApp 0896 6771 6771. Mari Voltage kita masuk dalam kehadiran Tuhan lebih dalam lagi. Thank you Tuhan buat hari yang luar biasa. Kalau kami boleh ibadah Tuhan, kami senang Tuhan memuji Engkau. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang angkat kedua tanganmu, katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sama-sama katakan, bila ku buka mata dan lihat wajahmu Tuhan, ku tersagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu
Mari sama-sama kita berikan pujian bagi Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau jadi selalu menjadi penyembah-Mu Tuhan. Kami mau menjadi pemuji-Mu Tuhan. Karena kami tahu satu hal bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan di hidup kami. Tidak ada Tuhan lain selain Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami, ajari setiap kami anak-anak Voltage Tuhan. Di tempat ini atau di rumah-rumah mereka Tuhan, ajari mereka Tuhan untuk selalu takut akan Engkau, untuk selalu ingat akan Engkau Tuhan. Urapi Tuhan setiap kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami di tempat ini, urapi juga anak-anak Voltage yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, ini adalah isi hati-Mu untuk mereka. Urapi setiap kami, urapi setiap anak-anak Voltage dimanapun mereka berada Tuhan. Biar sungguh-sungguh firman Tuhan ini boleh menjadi rema di hidup mereka. Dan mereka boleh praktekkan juga di kehidupan mereka sampai seumur hidup mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap dengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan Kaya katakan amin. Amin. Oke. Ya Shalom Voltage. Gimana kabar kalian? Dahsyat ya, luar biasa ya. Kaya percaya dimanapun kalian berada, Kaya percaya ada tuntunan Roh Kudus yang selalu menyertai kalian. Amin. Sekalipun kita jauh gitu ya, kita Kaya di sini, kalian di sana, kita nggak bertemu secara langsung, tapi Kaya percaya kuasa Tuhan itu tidak terbatas ya oleh apapun juga, tidak terhalang oleh apapun juga. Amin. Amin ya. Oke, hari ini Kaya mau sama-sama bagikan firman Tuhan. Ya. Kalau kalian bawa catatan, kalian bisa catat judul khotbahnya Kaya adalah When I am afraid ya. When I am afraid atau ketika aku takut. Oke, kalian bisa catat ya, ketika aku takut. Oke. Siapa di antara kalian Voltage yang pernah takut? Pernah mengalami rasa takut? Pernah ya pasti ya. Kaya pun juga pernah ya. Setiap manusia, setiap orang itu pasti pernah punya yang namanya rasa takut ya. Macam-macam ya, takut apa aja. Oh banyak hal ya. Ada yang mungkin takut sama hantu gitu ya. Ada yang mungkin takut sama kuburan ya. Kalau lewat kuburan takut. Ada mungkin yang takut sama gelap. Ya, ada juga yang takut sama orang jahat, rampok gitu ya, dan lain-lain. Ada juga yang takut kena virus ya. Ada juga mungkin yang takut dimarahin sama papa mama karena kamu tidak mengerjakan tugas mungkin ya. Atau mungkin kamu takut gak punya teman ya, atau takut menghadapi ujian, takut menghadapi ulangan gitu ya. Dan masih banyak sekali ketakutan-ketakutan yang ada di sekitar kita, benar ya? Nah, Voltage, Kaya mau sampaikan satu hal di sini yang harus kalian ingat baik-baik ya. Tahukah kalian Voltage bahwa ketakutan itu adalah perasaan yang tidak membangun? Tahukah kalian? Ketakutan itu adalah perasaan yang sama sekali tidak membangun hidup kita. Justru sebaliknya, ketakutan itu membuat kita menjadi jauh dari Tuhan, menjadi menjadi ke bawah gitu ya, menjadi intinya tidak membangun lah pokoknya ya, nggak berguna sama hidup kita tuh, nggak ada gunanya sama sekali. Kenapa Kak? Karena ketakutan itu membawa kita pada pikiran dan perbuatan yang sia-sia sebenarnya, nggak ada hasilnya, nggak ada positifnya sama sekali ya. So nggak heran di Alkitab disebutkan ada sebanyak 365 kali kata jangan takut disebutkan ya. Sampai Alkitab berkali-kali mengatakan jangan takut, jangan takut, jangan takut gitu ya. Jangan takut, pokoknya jangan takut. Tuhan bilang sama setiap kita, semua orang hari ini, Kaya juga, kalian juga, semua para pelayan juga, Tuhan bilang sama kita, jangan takut ya. Tuhan sudah ingatkan, oke? Nah, ayat yang Kaya favoritnya Kaya nih ya, ayat favoritnya Kaya. Kalau waktu Kaya mulai muncul rasa takut di hatinya Kaya selalu baca ini ya. Coba sama-sama kita buka di Yohanes. Buka di kitab Yohanes pasal yang ke-14. Oke, kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16.
Kita baca sama-sama ya. Kita baca dengan suara yang keras, suara yang lantang, minimal sampai telingamu sendiri itu dengar, oke? Yohanes 14 ayat yang ke-16 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi, sebentar. Yohanes 14 ayat yang ke-16 ya. Oke. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi ya. Sebentar. Kayak salah ayat nih ya. Sebentar ya, Voltage. Oke, nanti Kak Aya cari lagi ya ayatnya ya. Sebentar. Nanti Kak Aya akan tunjukkan ke kalian. Oke. Nah, ada satu ayat ayat firman Tuhan yang berkata bahwa Roh Kuduslah yang akan menyertai kamu sampai selama-lamanya, ya. Jadi kemanapun kita pergi, firman Tuhan bilang ada Roh Kudus di sisimu, ada Roh Kudus di sekitarmu, sehingga kamu nggak perlu takut, karena Roh Kudus itu akan selalu menyertai kamu sampai selama-lamanya, ya. Sehingga waktu Kak Aya ingat ayat ini, sehingga waktu Kak Aya kalau Kak Aya takut, Kak Aya keluar gitu ya tiba-tiba firman Tuhan ini, maka ketakutan itu tiba-tiba lenyap gitu ya. Karena Kak Aya percaya bahwa buat apa aku takut kalau ada Tuhan di sisiku gitu ya. Nah, hari ini Kak Aya mau bagikan 3 poin buat kalian. Kalian bisa catat baik-baik ya. Ada 3 poin yang mau Kak Aya bagikan. Apa yang harus aku lakukan, Kak, kalau aku takut akan sesuatu gitu ya. Apa yang harus aku lakukan kalau aku nih lagi takut? Yang pertama, poin yang pertama yang perlu kamu catat dan kamu praktekkan ya. Yang pertama adalah jangan biarkan perasaan kita ini mempengaruhi hidup kita. Oke? Sekali lagi ya, ikuti Kak Aya, oke? Jangan biarkan perasaan kita mempengaruhi hidup kita. Amin, ya. Jangan biarkan perasaan itu mempengaruhi hidup kita. Yang seperti tadi Kak Aya bilang, ketakutan itu adalah perasaan yang sia-sia, yang tidak membangun sama sekali buat hidupmu. Untuk apa gitu ya, kamu takut ya. So, jangan biarkan perasaan takutmu itu mempengaruhi hidupmu. Sehingga kamu gak bisa melakukan apa-apa karena takut ya. Kita harus bisa mengelola rasa takut. Voltage, kamu harus bisa kelola rasa takut. Kak Aya juga harus bisa kelola rasa takut. Kita semua harus bisa kelola rasa takut ya. Salah satunya dengan cara apa, Kak? Mengelola rasa takut itu. Salah satunya dengan cara berdoa. Berdoa itu adalah satu-satunya cara yang paling ampuh. Buat Kak Aya ya, buat Kak Aya itu doa itu cara yang ampuh. Kenapa? Karena doa itu memberikan kekuatan pada orang yang lemah dan membuat orang yang tidak percaya itu jadi percaya. Ya, doa itu menguatkan iman kita. Doa itu membuat kita tuh jadi kayak punya kekuatan yang baru, ya. Seperti ada kekuatan yang tiba-tiba datang gitu ya. Sehingga kita bisa mengalahkan rasa takut kita. Sehingga kita bisa mengelola rasa takut kita gitu ya. Pernah suatu malam Kak Aya tiba-tiba waktu mau tidur, tiba-tiba Kak Aya merasakan rasa takut yang luar biasa. Yang gak pernah Kak Aya rasakan sebelumnya. Itu seperti semua ketakutan yang selama ini ada gitu ya di sekitar Kak Aya itu kayak jadi satu. Kemudian kayak langsung menghajar Kak Aya gitu ya. Sehingga Kak Aya malam itu waktu mau tidur, tiba-tiba hatinya Kak Aya itu gak enak. Pikirannya Kak Aya itu sudah kayak takut gitu ya. Dan tiba-tiba Kak Aya langsung ingat bahwa ada Tuhan ya. Caranya satu-satu cara supaya aku bisa menghilangkan ketakutan ini adalah aku harus berdoa. Kak Aya langsung berlutut gitu ya. Kak Aya berlutut di atas kasurnya Kak Aya berdoa, Kak Aya menyembah Tuhan, Kak Aya berbahasa roh. Dan seketika itu juga perasaan takut yang menyelimuti Kak Aya, yang entah itu dari mana datangnya, tiba-tiba lenyap dan digantikan oleh damai sejahtera. Percaya nggak? Kalau hari ini Kak Aya bisa mengelola rasa takut, kalian pun juga bisa Voltage. Ya, mengelola rasa takut itu bukan hanya orang dewasa aja. Anak kecil pun juga bisa. Kalian pun juga bisa. Ya, kalau Kak Aya bisa,
kalian pasti juga bisa. Amin. Amin ya. So kalahkan perasaan takutmu dengan berdoa dan percaya bahwa Tuhan itu selalu ada di sisimu. Katakan amin. Amin ya. Next yang kedua. Poin yang kedua. Tadi yang pertama apa voltage? Yang pertama jangan biarkan perasaan kita apa? Mempengaruhi hidup kita ya. Yang kedua adalah hadapi rasa takut. Apa? Hadapi rasa takut ya. Setelah tadi kamu berdoa, maka percayalah bahwa doa itu akan memberikan kamu keberanian. Amin. Doa akan memberikan kamu keberanian pada setiap orang-orang yang ketakutan. Contoh apa? Contoh biasanya gitu ya, menghadapi rasa takut. Contoh, kalian takut ke kamar mandi sendirian kalau malam. Bener? Ada yang kayak gitu? Bertobat ya. Gak boleh lagi kayak gitu. Ya, setiap kalau malam-malam mungkin kebelet gitu ya. Kamu harus selalu bangunin papamu atau bangunin mamamu buat antar kamu ke kamar mandi. Padahal jarak kamarmu dan kamar mandi hanya sebelahan gitu ya. Hanya dipisahkan dengan tembok. Tapi kamu harus berjalan jauh ke kamar papa mamamu untuk bangunin mereka. Temenin ke kamar mandi ya. Jangan ya voltage ya. Sudah jangan lakukan itu ya. Kasihan juga papa mama kalian ya. Dibangunin tengah malam. Oke, ada lagi yang takut, apalagi takut gelap. Kalian paling gak suka kalau misalnya ada pemadaman listrik di kotamu. Ya benar ya. Selain hawanya jadi panas, AC gak bisa nyala, kipas angin gak bisa nyala, tapi juga gelap. Aku takut Kak ya. Kalau gelap itu kayak suasananya jadi mencekam gitu ya. Voltage, kayak kasih tahu ya, di dalam gelap itu gak ada apa-apa ya. Kamu cuma tidak bisa melihat apa-apa ya. Kamu harus percaya bahwa sekalipun di dalam kegelapan, gak ada cahaya sedikit pun ya. Baterai HP-mu sudah habis, gak bisa buat senter sekelilingmu. Percayalah bahwa Tuhan itu ada di sisimu. Sehingga apa yang perlu kamu takutkan? Gak ada. Oke? So mulai hari ini engkau yang takut gelap, engkau yang takut ke kamar mandi sendirian. Mulai hari ini belajar ya, ke kamar mandi sendiri. Kalau gelap gak usah nangis, gak usah teriak-teriak. Percaya aja Tuhan itu ada di sisimu dan tidak akan terjadi apa-apa kok ya. Karena itu hanya pikiran-pikiranmu saja. Oke? Apalagi? Takut apalagi ya? Ada orang juga takut sama pelajaran baru misalnya ya. Ada anak yang takut dengan pelajaran baru. Takut gak bisa belajar ya dengan pelajaran yang baru misalnya seperti itu. Ada lagi juga yang takut dimarahin sama papa mama. Ya, ada lagi juga takut papa mamanya bercerai misalnya ya. Mungkin pernah di antara kalian berpikir bahwa aku takut papa mamaku berpisah. Aku takut papa mamaku ini bercerai. Karena aku sering melihat papa mamaku ini berantem ya. Kalau berantem itu gak ada ujungnya Kak. Kalau berantem itu aduh sampai piring gelas semua tuh terbang semua ya. Kayak UFO gitu ya. Sudah gak mungkin kayaknya ya. Sepertinya kok bakal mama papa ini bakal pisah. Mama papa ini bakal cerai. Voltage. Kayak mau bilang sama kalian, buang pikiran-pikiran negatif. Oke, jangan pernah berpikir kamu bahwa oh papa mamaku ini pasti cerai nih, soalnya berantem terus. Jangan. Dibalik dong ya. Sebaliknya, berdoa buat papa mamamu. Berkati papa mamamu. Bilang sama imanmu, sama dagingmu gitu ya. Bilang sama tubuhmu. Bilang bahwa aku percaya Roh Kudus itu akan menyertai papa mamaku. Mereka akan menjadi alarm buat papa mama. Mereka akan menjadi pengingat buat papa mama. Supaya papa mama itu gak bercerai. Percayalah, suatu saat nanti kalau misal papa mamamu sudah mau mengeluarkan kata-kata berpisah atau bercerai. Kayak percaya Roh Kudus itu akan tiba-tiba mengingatkan mereka untuk tidak berkata-kata seperti itu. Itulah kuasa doa voltage. Ya, so hari ini hadapi rasa takutmu. Gak usah takut ya. Contoh misalnya ada lagi, misal kamu dipilih menjadi petugas pengibar bendera, ya, kayak juga pernah ngalami kayak gitu, ditunjuk jadi petugas pengibar bendera. Akhirnya apa? Takut nggak? Takut, karena baru pertama kali, ya. Apa aja sih yang ada di pikiran-pikiran gitu ya? Takut kalau misalnya cara jalannya salah, harusnya kaki kanan dulu, kaki kiri nanti yang
kaki kiriku nanti yang akan ini maju dulu. Kan malu gitu ya. Atau takut tangannya salah gerakannya. Atau takut benderanya meluntir gitu ya. Atau benderanya kebalik gitu waktu dibuka. Pokoknya segala macam pikiran-pikiran negatif itu tiba-tiba keluar gitu ya. Tetapi voltage, kamu gak bisa berpikir kayak gitu terus. Karena itu hanya perasaanmu ya, tidak terjadi kan. Tidak terjadi, itu hanya hatimu, perasaanmu saja yang bergejolak ya. Tapi sebenarnya itu tidak sedang terjadi. Apa yang harus kamu lakukan? Ya kamu harus hadapi, jadilah pengibar bendera yang keren. Jadilah pengibar bendera yang membanggakan dirimu sendiri, membanggakan orang tuamu. Ya, hadapi itu, jangan takut. Tahu enggak, waktu kita menghadapi rasa takut, sebenarnya, kayak kasih tahu ya, sebenarnya waktu kita menghadapi rasa takut itu, sebenarnya hal yang kita takutkan, ternyata ya tidak semenakutkan itu loh. Pernah enggak kalian mengalami itu? Lomba nyanyi misal, aduh di bawah panggung, itu sudah gemeteran gak karuan, ya udah shaking kanan kiri gak karu-karuan, tangan dingin, bener ya, pernah mungkin kalian alami itu. Tapi begitu kalian hadapi, kalian naik ke atas panggung, kalian bernyanyi, maka itu akan hilang, bener gak? Pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang takutmu tadi itu yang ada di hati dan pikiranmu, tiba-tiba hilang, tiba-tiba ya aku bisa gitu ya. Ternyata aku bisa, bahkan aku menang gitu ya. Nah, itulah salah satu beberapa contoh ya menghadapi rasa takut. So hari ini voltage ternyata ketakutan itu tidak semenakutkan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan ya. Bahkan itu nanti akan bisa kalau kita hadapi ketakutan itu akan menjadi hal yang membanggakan. Amin, amin ya. Berikutnya, poin yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Jangan biarkan perasaan kita mempengaruhi hidup kita. Yang kedua tadi apa, voltage? Hadapi rasa takut. Yang ketiga, poin yang ketiga. Nah, ini yang harus kalian tahu bahwa Tuhan beserta dengan kita. Katakan amin dengan keras. Ya, tahu bahwa Tuhan itu beserta dengan kita. Kalian harus percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Bahkan ya, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Waktu kita hadapi ketakutan kita, percaya nggak kalian? Kita itu bisa menghadapi atau bisa melakukan perkara-perkara yang tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya. Bisa ya. Contoh. Saya punya satu contoh di Matius, kita buka di Matius. Oke, buka di Matius. Matius pasal yang ke-14. Oke, sudah. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-24 sampai 29. Matius pasal yang ke-14. Oke. Ayat yang ke-24 sampai 29. Saya akan bacakan buat kalian ya. Oke, perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Kalau kalian baca di atasnya ya. Kita langsung lompat ke ayat yang ke-24 aja. Oke, ayat yang ke-24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 25. Kira-kira jam 3 malam. Datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air ya. Ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu gitu ya. Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat yang terakhir, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus, perhatikan, Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ya, ini cerita yang luar biasa, oke? Ini cerita yang
memukau sebenarnya. Kok bisa ya ada, kalau Tuhan Yesus berjalan di atas air, ya memang Tuhan Yesus Tuhan ya kan. Tapi ini Petrus, dia juga berjalan di atas air. Seorang manusia biasa ya, dia juga bisa berjalan di atas air. Poin yang ketiga tadi, tahu bahwa Tuhan beserta dengan kita. Ketika kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita bisa melakukan perkara besar ya, perkara-perkara besar seperti yang Petrus lakukan. Bayangkan, seandainya waktu itu Petrus tidak percaya itu Yesus, Petrus nggak percaya itu Yesus, Petrus percaya itu hantu gitu ya. Mana mungkin Petrus mau turun dari perahunya itu untuk berjalan di atas air ya. Nggak akan ada ceritanya Petrus berjalan di atas air kalau Petrus nggak percaya. Kalau Petrus itu nggak tahu kalau itu Tuhan gitu ya. Nggak akan ada ceritanya sama sekali. Apalagi itu di tengah badai yang perahunya tuh lagi diombang-ambingkan ya. Itu sama saja seperti kamu mau bunuh diri ya, keluar di dalam perahu aja sudah menakutkan, apalagi keluar dari dalam perahu di atas badai gitu ya. Tapi Petrus lakukan, kenapa? Karena Petrus tahu itu memang Tuhan Yesus. Petrus percaya Tuhan Yesus itu yang menyertai dia. Dia percaya dia akan bisa berjalan di atas air karena ada Yesus di situ. Dia percaya, sekalipun kita tahu di ceritanya berikutnya Petrus sempat tenggelam, hampir tenggelam gitu ya. Tapi kita belajar dari poin di mana Petrus dia percaya, dia tahu bahwa Tuhan itu menyertai dia sekalipun di atas badai ya, sekalipun sedang diombang-ambingkan oleh gelombang laut yang tinggi gitu ya. Petrus tahu itu Tuhan, sehingga yang hari ini kita bisa pelajari dari Petrus adalah Petrus nggak takut ya. Petrus nggak takut, Petrus menghadapi rasa takut dan Petrus tahu Petrus disertai sama Tuhan. Oke? Petrus bisa melakukan perkara ajaib dan mustahil yang seharusnya manusia itu nggak bisa lakukan. Benar ya? Siapa yang bisa berjalan di atas air kecuali sulap, ya kan? Kalau kalian lihat di TV-TV ada yang bisa berjalan di atas air, tapi itu trik, ya. Itu hanya trik, itu bukan kuasa Tuhan, itu trik sulap, ya. Tapi Petrus nggak pakai trik, nggak pakai sulap. Itu memang benar-benar Tuhan yang menyertai Petrus, gitu ya. Nah, voltage. Ayo mulai sekarang terakhir dari Kak Aya ya, sebelum kita selesai. Ayo mulai sekarang lawan rasa takutmu dengan percaya bahwa Roh Kudus itu selalu ada bersama-sama dengan kita ya. Apapun hari ini ketakutanmu, jangan biarkan ketakutanmu itu yang menguasai kamu. Karena begitu ketakutan itu menguasai kamu, maka kamu akan bisa melakukan apa-apa dengan maksimal. Karena kamu takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Gak bisa voltage, tidak akan pernah bisa kamu seperti itu terus ya. Kayak tadi yang takut untuk ke kamar mandi sendirian harus ditemenin papa mama. Nanti kalau suatu saat kalian sudah menikah, masa kalian harus minta pasanganmu untuk antar ke kamar mandi? Kan tidak lucu ya kan? Kan aneh. So hari ini hadapi ya. Kalian apapun hari ini, kalian nggak tahu kalian mengalami apa gitu ya. Kalian takut apa? Ya, takut ya itu tadi mungkin papa mamamu berpisah, takut gelap, takut nanti kalau besar nggak sukses gitu ya, takut macam-macam lah ketakutan itu. Tapi Kak Aya mau bilang hari ini, voltage, jangan biarkan perasaanmu itu menguasaimu ya. Jangan biarkan hati pikiranmu yang takut tadi itu menguasai dirimu. Itu tidak baik, itu sama sekali tidak membangun. Amin. Kak Aya undang PAW-nya maju ke depan. Ya. Percayalah ya voltage, percaya. Tuhan itu yang akan menjadi penolong, yang akan menyertai kita selama-lamanya ya. Kak Aya sudah nemu tadi ayatnya, kita buka ayat terakhir. Oke. Di Yohanes pasal yang ke-14. Oke, Yohanes pasal yang ke-14. Oke, sudah. Oke, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 ya. Kak Aya bacain buat kalian. Oke. Oh enggak usah, kita baca sama-sama ya voltage ya. Baca dengan keras, baca dengan lantang ya. Sampai telingamu tuh dengar, sampai imanmu itu bangkit. Oke. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu
seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Sekali lagi kita baca ya. 1, 2, 3. Aku minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia, siapa ia? Tuhan ya, menyertai kamu selama-lamanya ya. Ayat ini membuat kita jadi langsung damai gitu ya. Jadi membuat kita jadi berpikir bahwa untuk apa aku takut? Untuk apa aku sekarang takut akan hal-hal yang sebenarnya tidak akan terjadi di hidupku? Buat apa? Itu tidak akan membangun hidupku sama sekali. Mulai sekarang hari ini, yang pertama jangan biarkan perasaanmu itu voltage mempengaruhi hidupmu ya. Yang kedua, kamu harus bisa hadapi rasa takutmu. Dan yang ketiga, kamu harus tahu, kamu harus percaya bahwa Tuhan itu beserta dengan kita semua. Amin. Amin. Oke, mari sama-sama tutup Alkitabmu, tutup matamu, kita mau datang sama Tuhan. Suaramu voltage, katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat. Katakan ajaib perkasa, ajaib perkasa perbuatanmu. Lebih lagi katakan Bapa
Voltage lebih sungguh-sungguh lagi. Nyanyikan lagu ini dengan segenap hatimu. Haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Katakan ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Voltage, hari ini Kaya mau berdoa buat kalian ya. Hari ini kalau engkau tahu bahwa hari ini engkau sedang khawatir akan sesuatu, engkau lagi takut akan sesuatu, mari taruh tanganmu di dada. Kaya mau berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan buat setiap anak-anak Voltage yang hari ini mengalami suatu pergumulan, kekhawatiran, ketakutan. Tuhan, berikan keberanian, berikan kekuatan supaya mereka tahu bahwa takut akan Tuhan sajalah yang harus mereka lakukan. Bukan takut kepada manusia, bukan takut kepada setan, bukan takut akan hal-hal yang hari ini tidak membangun. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, aku lepaskan hari ini roh keberanian itu. Aku lepaskan hari ini roh takut akan Tuhan menyelimuti mereka, menaungi mereka, sehingga hanya ada satu yang perlu mereka takutkan, yaitu hanya Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, urapi mereka, ajari mereka Tuhan setiap hari, day by day Tuhan. Ajari mereka jadi orang yang hari ini berani menghadapi ketakutan. Orang yang hari ini percaya bahwa Tuhan menyertai mereka sampai seumur hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang boleh kami dengar. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan ini menguatkan setiap kami. Mulai hari ini Tuhan, kami tidak perlu takut lagi. Karena kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari ketakutan kami. Kami percaya Tuhan, kekuatan kami lebih besar dari ketakutan kami. Terima kasih Tuhan. Mari semua angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang akan selalu menyertaimu kemanapun kau pergi, dan apapun yang kau lakukan dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya bersama-sama dengan Kaya katakan amin. God bless you.